Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Ambrosius, Uskup Pujangga Gereja. Santo Ambrosius lahir pada tahun 334 di Trier, Jerman Barat, dari sebuah keluarga Kristen yang berasal dari Roma. Ia mendapatkan pendidikan yang baik dalam bahasa Latin dan Yunani, serta pandai dalam bidang hukum. Kepandaiannya membuat Kaisar Valentianus menobatkannya sebagai gubernur Liguria dan Aemilia yang berkedudukan di Milano, Italia Utara. Ketika uskup kota itu meninggal, terjadilah perselisihan antara kelompok Kristen dan kelompok penganut ajaran sesat Arianisme tentang siapa yang akan menduduki jabatan uskup yang sekaligus menjadi pemimpin dan pengawas kota. Tak disangka-sangka, Ambrosiuslah yang terpilih menjadi uskup, padahal ia belum dibaptis. Dalam waktu singkat, ia kemudian menerima sakramen-sakramen yang diperlukan untuk ditahbiskan menjadi seorang uskup. Selama menjadi gembala umat, ia giat membela hak dan kebebasan gereja terhadap campur tangan negara, melindungi hak-hak orang miskin, dan berjuang bagi rakyat yang tertindas. Melalui pengajarannya, ia berhasil melenyapkan pengaruh ajaran sesat Arianisme serta mempertobatkan Santo Agustinus. Ia meninggal dunia pada hari Sabtu Suci, tanggal 4 April tahun 397. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya, bab 26, ayat 1 sampai 6. Pada masa itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Kita mempunyai kota yang kuat. Tuhan telah memasang tembok dan benteng untuk keselamatan kita. Bukalah pintu-pintu gerbangnya, agar masuklah bangsa yang benar dan yang tetap setia. Engkau menjaga orang yang teguh hatinya dengan damai sejahtera, sebab ia percaya kepadamu. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kota-kota di atas gunung telah ditaklukkannya, benteng-benteng yang kuat telah dirobohkannya, diratakannya dengan tanah, dan dicampakkannya menjadi debu. Kaki orang-orang sengsara dan telapak orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita,
sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 7 ayat 21 dilanjutkan dengan ayat 24 sampai 27. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan-Ku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup yang kokoh dan bermutu. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang dua fondasi dalam membangun sebuah rumah. Yang pertama adalah orang yang membangun rumah di atas dasar pasir, dan yang kedua adalah orang yang membangun rumahnya di atas wadas batu. Dalam teks Injil Matius ini, Yesus tidak berbicara tentang rumah fisik. Yesus menggunakan kata rumah hanya untuk menjelaskan sesuatu yang lebih mendalam agar kita dapat memahaminya dengan baik. Lalu apa itu? Dengan menggunakan kata rumah, Yesus ingin menggambarkan bahwa hidup kita seperti sebuah rumah. Jika kita membangun hidup kita di atas dasar pasir, maka fondasi rumah kita akan sangat lemah, tidak kuat, tak bermutu, dan sangat mudah roboh. Membangun hidup di atas dasar pasir adalah membangun hidup berdasarkan kesenangan, kesukaan, kenikmatan, dan selera serta nilai-nilai dunia yang mementingkan diri dan materi, serta lupa akan Tuhan dan sesama. Jika kita membangun hidup kita di atas dasar batu karang, hidup kita akan menjadi sangat kuat dan kokoh. Meskipun banjir datang dan angin kencang melanda, rumah itu tidak akan roboh, melainkan akan tetap tegak berdiri. Yesus ingin agar kita membangun hidup kita di atas batu karang. Batu karang di sini berarti firman Allah. Dalam surat kepada jemaat di Ibrani dikatakan, "Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun." Saudara-saudariku terkasih, jika kita membangun hidup kita pada firman Allah, maka hidup kita akan kokoh.
Membaca firman Allah, kita dapat menyelami kehendak Allah dan jalan kebenaran yang menuntun kita ke jalan yang harus kita lalui, jalan yang benar. Maka benarlah apa yang dikatakan Yesus kepada para murid-Nya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Maka kita tak akan membangun hidup kita dengan kesenangan, kemalasan, jalan pintas, dan egoisme. Kita akan berkarya mengerjakan hal-hal terbaik seturut kehendak Allah. Semoga demikian. Amin.